Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Cuman rekomendasi untuk broker akun sen ya. Silahkan cek di deskripsi ya untuk linknya. Dari segi brokernya, untuk saya pribadi itu lebih dari 9 tahun ya, hampir 10 tahun malahan itu sudah menggunakan akun FBS ini. Kemudian untuk pemula ya, khusus untuk pemula dan saran di bawah $100 standar ya, usahakan pakai akun sen. Kemudian kelebihannya itu dari kripto pun ya, ataupun contoh misalkan Nasdaq, XTE, USD atau oil, itu bisa semuanya itu di trade dengan menggunakan akun sen ya. Dan untuk pilihannya itu juga banyak, mau yang free swap ataupun yang enggak free swap pun juga ada. Dari segi perforex tentunya pilihannya dari pairnya itu sangat banyak sekali ya, nanti bisa dicek sendiri. Untuk linknya itu ada di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamental itu nanti yang akan menjadi trigger nanti malam yaitu 2145 dari segi Amerika ya. Ada indeks manajer pembelian ya, manufaktur ataupun jasa nanti semuanya akan dirilis di kurang lebihnya 2145 ya, atau hampir jam 10 malam lah. Kemudian dari segi datanya untuk yang bulan lalu itu kurang lebih kan 48,5, diperkirakan ada sedikit peningkatan menjadi 48,8. Yang kedua adalah 55, diperkirakan ada sedikit kenaikan menjadi 55,2 ya. Jadi untuk kesimpulannya nanti pantau aja. Dikarenakan untuk beberapa bulan terakhir inilah dari segi Amerika itu kan sangat sensitif dengan revisi data. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan data ini sebelum rilis itu nanti direvisi, besaran revisinya itu nanti tetap diantisipasi ya. Tetapi kalau misalkan surprise, ini kan contoh 48,5 dan 55. Yang dikatakan surprise itu apabila data yang keluar itu misalkan adalah di atas 52, itu tentunya surprise untuk USD. Dan data yang 55 di sini perkiraannya adalah 55,2, misalkan keluarnya adalah 57 atau di atasnya 57, tentunya ini surprise, kemungkinan akan ngedorong untuk indeks dolar akan lebih agresif menguat kembali ya. Tetapi kalau misalkan flat, kalaupun ada kenaikan tipis-tipis untuk angka yang rilis nanti, waspada aja. Kalaupun harga ini nanti lanjut ke atas ya untuk indeks dolar, kemungkinan ringnya pun terbatas. Jadi kesimpulannya untuk fundamental nanti malam ya, pantau aja akankah data yang keluar itu di bawah dari data yang sebelumnya dan di bawah dari data perkiraan. Kalau misalkan itu terjadi, tentunya negatif untuk indeks dolar. Gold itu akan lari ke atas. Tetapi kalau misalkan surprise positif, gold akan kedorong ke bawah, indeks dolar akan lanjut naik yang lebih tinggi ya. Kemudian dari segi teknikalnya kita bahasin dulu. Dari segi time frame 1, untuk harga saat ini tuh sudah mencapai level area resisten ke 2 weekly ya, kurang lebih di sini. Body candle-nya itu masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Jadi kategorinya saat ini tuh sudah masih retest ya. Kemudian antisipasi, kalau misalkan trigger dari fundamental itu nanti positif ya, waspadai aja. Kemungkinan sih kalau 108.800 kemungkinan masih belum. Tetapi waspadai di antara 108.200 sampai dengan 105.500 sebagai risiko price level kalau misalkan data nanti rilisnya adalah positif, apalagi surprise. Tetapi kalau misalkan data yang rilis nanti itu adalah negatif, waspadai, kalaupun ada penurunan kemungkinan yang nggak jauh-jauh di 107.05 sampai dengan 107.00. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ada potensi harga ini kedorong ataupun lanjut ke atas ya. Tetapi dari segi level area SRP-nya ini saya pecah dulu. Hati-hati di tengah-tengahnya di antara resisten kedua sampai dengan resisten ketiga, itu zona tengahnya itu berada di kisaran level area 108.16 sampai dengan 108.43 ya. Ini adalah zona tengahnya, kemungkinan yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan trigger fundamental nanti malam itu positif, next targetnya adalah di zona yang saya blok merah di sini. Tetapi kalau misalkan ada potensi koreksi turun ke bawah, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh, zona pantaunya di antara 107.05 maksimum 106.70 sampai dengan menjelang penutupan market nanti ya. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold ini kenaikannya ya untuk minggu ini tuh hati-hati, ini sudah lebih dari 1700 pip dimulai dari 2536 kemarin ya. Dan saat ini harga itu sudah mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot monthly-nya yang berada di 2697. Antisipasi kemarin kalau misalkan ya ada potensi koreksi di video yang sebelumnya ya. Yang pertama adalah pantau di 2661, maksimum itu kurang lebihnya di sekitaran 2650 ya. Ternyata mengambil di level area 2661, kurang lebih di sini pas harga turunnya. Kericek di level area tersebut dan perhatikan di history high-nya monthly bulan lalu ya, kurang lebih sebelum harga kedorong ke atas di sini kan juga membuat reaksi, ada zona demand baru. Jadi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya nanti terkoreksi ke bawah, waspadai
2686 itu yang pertama, maksimum adalah di 2674 terlepas dari fundamental yang akan rilis nanti ya. Tetapi kalau misalkan ngedorong dari segi fundamental yang akan rilis itu nanti data untuk USD itu adalah positif, waspadai, berpotensi untuk gold malam ini itu kurang lebih ya pantau di 2674 sampai dengan 2661 kembali. Tetapi lebih kecenderungan ke dorong ke atas, kemungkinan juga sudah nggak jauh-jauh zona pantau sampai dengan menjelang penutupan market itu di antara 2721, maksimum adalah di 2736. Jadi kesimpulannya untuk malam ini sampai dengan menjelang penutupan market, zona pantau atas itu berada di kisaran level area 2736 maksimum, 2721. Yang kedua, untuk saat ini itu masih bermain-main di pivot monthly 2797 atau 2798 ya. Ini masih belum terkonfirmasi body candle tutup di bawah level area tersebut. Tetap waspada aja, tetapi kalau misalkan kehilangan level area 2697, next targetnya pantau di kisaran level area 2686, 2674, maksimum itu adalah di 2661. Triggernya gold akan kedorong ke bawah secara ekstrim kalau misalkan data dari segi fundamental PMI yang akan rilis nanti itu adalah surprise positif. Hati-hati, gold akan mencapai level area di antara 2661 sampai dengan 2674. Tetapi kalau misalkan negatif, waspadai 2721 sampai dengan 2736. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, planning kemarin adalah sell, TP1, TP2, semuanya udah clear ya, ini saya hapus dulu. Kemudian pergerakan untuk saat ini ketika kenaikan kemarin ya, kita bahasin dulu untuk kenaikannya kemarin, kurang lebih di sini, dan harga ini kan naik, kurang lebihnya pas ya di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan harga ini drop ke bawah, kemudian ketahan di zona yang saya blok orange di sini ya, tapi ketahannya ini hanya sebatas sementara, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke bawah dan kurang lebih ya pas di level area SRP-nya support kedua weekly 1.2487 ya. Secara otomatis untuk planning sell ini sudah tidak berlaku, baik TP1 ataupun TP kedua itu sudah clear semua. Tetapi ada zona pantau lebih lanjut kalau misalkan untuk GBP USD ini kedorong ke bawah ya, tetapi gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market nanti, kalaupun mau kedorong ke bawah itu sudah nggak jauh-jauh di antara 1.2425 sampai dengan 1.2384 ya. Ini kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah dan dari segi data PMI yang akan rilis itu nanti adalah positif, akan sangat mudah tercapai. Tetapi kalau misalkan negatif, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti akan terkoreksi dulu ke atas. Zona pantaunya adalah di kisaran level area 1.2597 ya. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD, planning sell minggu ini udah clear, udah nggak ada planning kembali. Tetapi kalau misalkan dijadikan ancang-ancang untuk cari setup day trade ya, pantau aja kurang lebihnya 1.2528 sampai dengan 1.2542 itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai kuncinya, selama GBP USD belum mampu bergerak di atasnya di antara 1.2577 sampai dengan 1.2597, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Maksimum target sampai dengan menjelang penutupan market itu berada di kisaran di antara 1.2425 sampai dengan 1.2384. Arah masih tetap ke bawah, tetapi waspadai potensial terkoreksi. Yang saya khawatirkan ini nanti spike dulu, entah itu nanti blok orange yang bawah di sini baru turun ke bawah, atau dia spike ke atas lanjut membuat konfirmasi di kisaran level area resisten support kedua weekly ya. Waspadai aja untuk nanti malam. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi referensi kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell ya. Tetapi untuk TP-nya itu kemarin kalau nggak salah di zona yang saya blok merah di sini, maksimum itu berada di support kedua weekly. Semuanya ini sudah beres semua, udah clear dari segi referensi sell ya. Untuk saat ini masih belum ada kembali, tetapi spike-nya ke bawah ini masih lumayan dalam ya, tetapi masih belum mencapai batasan pantau over untuk minggu ini yang berada di 1.0302 sampai dengan 1.0244. Waspadai aja, bisa aja nanti ini langsung drop ke bawah juga bisa. Harga ini terkoreksi dulu lumayan tinggi, baru kembali ke bawah itu tetap juga berpotensi. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini, mengingat untuk referensi sell itu udah clear semua, udah TP semua ya, untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Sebagai kunci malam ini adalah pantau di kisaran zona yang saya blok merah di sini ya. Areanya adalah di 1.0456 sampai dengan 1.0467. Selama Euro USD masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Titik entry-nya sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya sudah keluar semua, baik TP1, TP2 semuanya sudah clear. Untuk rekan-rekan
yang ngikutin video untuk dari hari Sabtu kemarin ya sampai sekarang, pesan saya jangan overload, jangan overtrade. Sudah banyak sekali yang TP ya, jadi tetap disiplin, jangan terlalu over. Kemudian untuk Audi USD, pergerakan untuk Audi USD, planning kemarin day trade, cari ancang-ancang setup sell juga, dan ini sih mendekati level area target ya. Saya nggak tahu rekan-rekan udah clear TP-nya atau belum, tetapi waspadai aja, berpotensi untuk Audi USD kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini kan sideways ya, yang saya khawatirkan ini nanti sedikit kembali ke atas, jadi spike dulu, bermain-main kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya, baru harga lanjut ke dorong ke bawah, itu juga bisa terjadi. Triggernya juga sama dari PMA yang akan rilis di 2145 nanti malam ya. Kalau misalkan data itu nanti positif, Audi USD akan sangat mudah sekali langsung drop ke bawah. Tetapi kalau misalkan datanya itu ternyata negatif, waspadai aja. Yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivot, yang kedua adalah selama sebagai kunci untuk minggu ini Audi USD masih belum bergerak di atasnya 0.6539, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, dan maksimum targetnya sementara itu berada di 0.6441. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, referensi kemarin itu cari ancang-ancang setup buy sebenarnya, tetapi perhatikan aja zona yang saya blok merah di sini ya. Untuk level area blok merah di sini itu sudah saya bahasin di video yang sebelumnya. Ternyata meskipun zona ini sempat ketinggal ya, tetap diambil. Kemudian pergerakan ini ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly kembali ya. Sentuhan pertama di sini body candle masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Di sini yang kedua body candlenya statusnya sama, masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Kalau saya lihatin dari segi line chart ini kelihatan banget untuk areanya ya. Ini di sini yang pertama, kemudian yang kedua ini kelihatan jelas. Tetapi kalau dari segi candlestick ini berbeda ya. Ekornya memang harga ini sudah break, tetapi saya lebih prepare itu menggunakan penutupan body candle untuk konfirmasi ya. Kemudian untuk USD CAD sendiri, untuk planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Ini harusnya masih on track ya, karena kalau nggak salah kemarin itu referensinya TP pertama itu berada di 1.4030 itu TP pertama, TP kedua itu berada di 1.4072 maksimum untuk minggu ini ya. Cuman untuk rekan-rekan kalau misalkan ya mau buy sekarang, saran saya mengingat nanti malam itu volatility-nya lumayan gede banget, jadi perhatikan di story low terdekat yang berada di 1.3957. Pertanyaannya, kalau mau buy sekarang sedikit harga di bawahnya pivot dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 45 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau misalkan berani merisikokan maksimum 45 pip, oke, nggak masalah kalau mau buy sekarang, tetapi saran saya untuk next targetnya ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip, sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini ya kuat banget ke atas. TP satunya sudah clear yang ada di video sebelumnya 0.8888 ini udah beres, tinggal TP yang kedua berada di 0.8916. Kemungkinan 75% kemungkinan akan mencapai level area tersebut untuk malam ini ya. Tetapi kalau misalkan sekarang mau buy, statusnya adalah udah telat, karena harga ketika mendekati pivot ini kan kelihatan banget ke rejectnya. Dan dari segi planningnya di yang video yang sebelumnya ya, selama harga belum mampu bergerak di bawahnya 0.8808, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, penurunannya pun terbatas, kemungkinan minggu ini maksimum berada di 0.8773 sampai dengan 0.8744 ya. Tetapi untuk USD Swiss itu ternyata lebih bermain-main ke zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Tetapi untuk dari planning, kalau misalkan mau buy sekarang, terus terang saya no recom. Tetapi untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi di bawah, majukan stop loss di atasnya break even, keluar sebagian posisi. Cuman kalau mau jahil, TP-nya itu digeser ke atas, tentunya ini nggak masalah dikarenakan risiko sudah nol ya. Tetapi kalau misalkan mau jahil, TP-nya mau digeser ke atas, maksimum targetnya ya, jangan jauh-jauh terlebih dahulu di bawahnya 0.8974. Selanjutnya untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen planning kemarin itu masih baik, tetapi status saat ini masih nyangkut ya, lebih ke cenderungan sideways. Dan untuk stop loss-nya pun juga masih aman. Untuk saran saya ya, yang masih bertahan di USD Yen,
untuk stop loss jangan digeser, maksimum adalah 70 sampai dengan 80 pip ya, ini maksimum untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, kalau untuk saya pribadi ya, saya lebih prepare tetap nggak ada perubahan dari target TP pertama, itu berada di 155.55 itu sebagai TP pertama, ruang gerak sekitar 100 pip. TP kedua itu kurang lebihnya sekitar 150-an pip, berada di resisten ke pertama weekly ya, 156 sampai dengan 156.06. Jadi untuk USD Yen ini saya terus terang waspadai aja potensial sideways, triggernya juga sama, statusnya adalah nanti malam. Kalau hasil dari PMI-nya itu nanti adalah positif, ini akan cepat spike ke atas. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah negatif, waspadai 153.300, kemungkinan sampai dengan menjelang penutupan market itu kemungkinan masih belum, gambaran saya ya, masih belum di 152.600 lah. Oke. Saran saya, mengingat sudah banyak yang TP ya dari beberapa referensi, dari segi gold ataupun forex ya, tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade. Yang mau WD silahkan WD, tetap ya gunakan, saran saya adalah gunakan jurnalnya untuk nekan resiko ya, agar terhindar dari overload dan overtrade. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.